sudah gabung? Bu Asnani ya? Ini Bu Asnani sudah gabung, saya lihat. Boleh sambil cek sound, nanti kita absen satu-satu. Bu Asnani. Oke, ada, hanya belum cek suaranya ini Bu Asnani ini. Pak Sugeng, Bu Asnani, Pak Yanuar sudah bergabung semua. Ya. Dari kabupaten pertama coba saya cek dari Kabupaten Lampung Selatan. Lampung Selatan, Bapeda sudah hadir? Sambil cek suara Bapeda Kabupaten Lampung Selatan. Silakan dicek coba. Tes suara. Dalduknya ya ini ya. Lampung Selatan Bu Anastasia, Dalduk KB. Ibu kedengar suara sambil ini Jumat bersih, Kak. Oh, siap. Oke, lanjut Ibu. Siap. Bapeda sudah ada yang gabung juga, Bu. Bapeda Pak, Jumat bersih juga. Bapedanya terutama operator yang menginput ini di komponen di perangkat daerah Bapeda. Tapi suara kami jelas ya Bu ya. Suara Bu Anastasia putus-putus soalnya. Udah meeting dari provinsi. Lanjut Lampung Selatan baru dinas ini Dalduk KB-nya ya. Bapedanya belum on ini, belum gabung. Oh, ini ada Bapeda Lampung Selatan tapi belum on cam ini. Kemudian coba dari Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung. Izin Bu Anastasia, saya mute lagi ya Bu. Tolong di mute lagi udah. Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung. Coba dites suaranya Bandar Lampung. Ada yang on cam, karena ini sudah ada yang bergabung sebenarnya di Bandar Lampung, tapi tidak menyaut. Hadir, Mbak. Oh, siap Mbak Cinta, TA-nya. Dinasnya hadir Mbak Cinta? Sudah hadir, Mbak. Tapi belum ini ya, belum menyapa. Oh, baik. Oke, lengkap ya semoga ya. Kemudian saya geser ke Pesawaran. Pesawaran, Mbak Leli, Bapedanya atau siapa yang bergabung? KB, Bapeda, Dinkes, sama PMD, Kesehatan. PA-nya ada hadir, Bu. TA ya. Dari dinasnya dipastikan sudah bergabung juga ya, Pak? Ini lagi dikonek. Iya, lagi dikonekin, Bu. Oh, siap. Saya akan mulai kalau sudah lengkap. Paling tidak ada perwakilan satu perangkat daerah lah. Terkait. Nah, dari Pesawaran sudah. Kemudian Pringsewu coba. Pringsewu. Iya, hadir. Ini Pringsewu sudah gabung. PA-nya TA juga. Masih di konfirmasi. Dari perangkat daerah. Kalau Pringsewu yang input TA atau ini? Belum ada yang gabung semua, Bu ya? Dari ini OPD masing-masing OPD kita kumpul di Bapeda. Oh gitu. Ya ini ada Bu Dini. Oh TA ini ya, Bu Dini ya. Oke. Saya lanjut ke Tanggamus. Jadi masih ada Pesawaran, Pringsewu. Belum ada wakil perangkat daerah ya. Tanggamus sudah ya? Tadi aku udah lihat. Mas. Hadir Bu. Ya, oke, terima kasih. Sudah mau hadir dari pagi, dari awal ini. Kemudian saya geser ke pesisir barat. Pesisir barat hadir. juga kelihatannya sudah banyak. Hadir Bu. Bapeda MD. Baik, oke, thank you. Pesisir barat. Lampung Barat? Hadir Lampung Bu. Barat? Ya, hadir Bu. Oke, thank you. Kemudian saya geser ke Waikanan. Waikanan, mana di Waikanan suaranya? Mbak Rizka? Hadir. Hadir, lanjut. Hadir, Bu. Oke, siap. Waikanan, kemudian
Lampung Utara, Lampung Utara. Lampung Utara. Lampung Utara ada? Lampung Utara, Mbak Astri atau siapa dari Dinas PMD, Dinas KB, Lampung Utara? Lampung Utara masih kosong, TA-nya juga belum ada yang gabung Lampung Utara. Mas Nata, TA Utara. Mas Nata ada, Mbak. Mas Nata ada. Ya, Lampung Utara berarti baru TA. Tolong TA-nya hubungi perangkat daerah ya, khususnya Bapeda dan Dinkes PMD ini BPKB juga. Kalau untuk yang operator untuk website Bangda khususnya itu wajib banget sebelum saya mulai lengkap lah paling tidak 15 kabupaten kota biar nggak mubazir kegiatannya. Undang-undang Pak Arief ini. Lampung Utara belum, kemudian Lampung Tengah. Lampung Tengah sudah ada yang gabung? Hadir, Bu. Oke, terima kasih Mbak. Dari KB ya? Dinas KB Iya, ya? dari Dinas KB. Perangkat daerah lain tolong dihubungi juga ya Mbak. Bapeda, PMD. Siap. Ya, terima kasih. Lampung Tengah sudah. Tulang bawang. Tadi saya lihat tulang bawang sudah kayaknya Zoom-nya. Siap, hadir Bu. Oh siap. Oke, terima kasih Pak Mahfud Fauzi. Siap. Oh, kami satu ruangan, Bu, tulang bawang. Oke, satu ruangan ya. Oke, Iya, semuanya semua OPD ada. konvergensinya jalan benar di dalam. Kemudian saya geser ke Tulang Bawang Barat. Tulang Bawang Barat sudah bergabung. Tulang Bawang Barat. Itu Tulang Bawang Barat. Mana nih Tulang Bawang Barat nih? Ibu sudah ada dari Kabit. Oh, dari TA-nya ya. Perangkat daerahnya dipastikan gabung juga ya, Mbak? Siap Bu, sudah. Oke, terima kasih. Mbak Mas Suji, Pak Maksum, tadi saya lihat Pak Maksum. Hadir, Bu. Aris. Baik Pak Maksum, thank you Pak Maksum sudah gabung. Apalagi yang belum saya absen? Metro, Kota Metro. Kota Metro? Hadir. Oke, terima kasih dari Kak Bapedanya Mbak. Oke. Iya. Lampung Timur. Lampung Timur hadir. Tadi Lampung Timur kayaknya sudah hadir saya lihat. Hadir, Bu. Lampung Timur hadir ya, siap. Oke, terima kasih. Berarti hanya tinggal Pesawaran, Pringsewu, dan Lampung Utara ini masih belum join. Pringsewu sudah bergabung, Sugeng? Ibu. Oke, thank you Mbak Melia. Lanjut. Saya coret ini sudah absen. Pesawaran belum ada ya, Pesawaran. Satgasnya saja ini Pak Rohmadoni ini ya. Dari perangkat daerah itu dihubungin ya, Kak? Sudah dihubungin, yang belum ini. Sudah. Nanti saya coba hubungi lagi, Bu. Oke, Lampung Utara ini, Lampung Utara. Lampung Utara. Pak Nata. Lampung Utara hadir, Bu. Oh, siap. Oke. Kita bisa mulai Bapak Ibu ya. Insya Allah sudah ada keterwakilan. Nanti mungkin yang perangkat daerah yang belum bergabung bisa menyusul ikut link Zoom kita. Tapi setidaknya sudah ada yang mengikuti dari awal. Pak Arief, izin kita mulai Pak Arief. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Jum'ah barokah. Sehat nih kita semua, Tabi pun. Ya. Siap. Pak Arief Kurniawan yang kami hormati, Bapak Ibu dari perangkat daerah 15 kabupaten kota, dari Bapeda, dari Dinas Kesehatan, dari unsur Daldu KB, kemudian dari Dinas PMDT, dan seluruh tim pendamping dari tim ahli, tim Satgas Provinsi Lampung, kemudian tim Satgas pendamping Kabupaten Kota. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, pagi hari ini mungkin agak sedikit mendadak ya undangan yang kita sampaikan, tapi melihat urgensi dari kegiatan ini juga,
Maka hari ini kita bersama-sama berjumpa kembali dalam pertemuan Zoom meeting, pertemuan daring online dalam rangka untuk kami melakukan pendampingan pembinaan terkait pemantauan input pelaksanaan input untuk Emonef, aplikasi Emonef Bangda atau website Bangda kita. Ini terkait erat juga kaitannya dengan target untuk kita melaporkan atau menyusun laporan semesteran tim TPPS Provinsi Lampung sebagaimana yang diamanatkan dalam Perpres 72 tahun 2022, bahwasanya kita mulai tahun 2022 sebenarnya sudah mulai efektif harus melakukan menyusun laporan semesteran. Hanya tahun 2022 kita melakukannya satu kali, yaitu di semester akhir ya, artinya itu sudah merangkum kegiatan progres pelaksanaan percepatan penurunan stunting kita 1 tahun. Nah, tahun 2023 ini kita mulai melakukan artinya penertiban administrasi sesuai dengan amanah dari Perpres 72 tersebut. Di akhir bulan Juni, baik provinsi maupun kabupaten kota itu sudah harus melaporkan progres pelaksanaan percepatan penurunan stunting sebagaimana format yang sudah pernah kita sosialisasikan bersama, mungkin sudah terinformasi juga untuk rekan-rekan TPPS kabupaten kota. Oleh karenanya Bapak Ibu, kami dari TPPS provinsi merasa penting untuk memonitor bagaimana progres masing-masing kabupaten kota. Karena apa? Karena sejauh kami mengamati dari aplikasi website Bangda yang sudah sama-sama kita rutin lakukan ya, rutin input, masih banyak, artinya masih ada beberapa kabupaten kota yang belum menuntaskan proses input aplikasi tersebut sesuai dengan timeline dari setiap aksi yang sudah sama-sama kita ketahui. Seyogyanya untuk pelaksanaan sampai dengan bulan Juni, akhir Juni ini setidaknya kita sudah bisa melakukan proses input sampai dengan tahap aksi 4 atau bahkan 5 juga sudah mungkin kan, 5-6 untuk proses yang memang bisa jadi itu bagian dari kegiatan tahun lalu karena baik lahirnya peraturan untuk dana desa, pemanfaatan dana desa dan lain sebagainya itu relatif belum tentu setiap tahun dilakukan updating. Tapi kalau memang ada perubahan terutama untuk kabupaten kota yang dalam surat keputusan untuk pergub perwalinya tersebut belum mengakomodir sesuai dengan kemarin catatan hasil pelaksanaan kinerja kita, mungkin masih ada yang di perbubnya belum mengakomodir 8 komponen yang memang diwajibkan tersurat, artinya eksplisit dalam SK tersebut, monggo diperbaiki. Kita masih punya waktu sebelum nanti kita melakukan evaluasi kembali penilaian kinerja 2023. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk sekedar informasi, sebagaimana kita juga semua saya yakin bergabung dalam grup percepatan penurunan stunting Provinsi Lampung, ada beberapa kabupaten seperti saya sampaikan tadi, konsisten. Ya. Izin Mbak Tantri di mute ya, mungkin suaranya ya, bisa dibantu mute admin. Yang sudah secara konsisten continue melakukan input sesuai dengan timeline yang ada, aksi 1 unseat, kemudian aksi 1, 2, 3, 4-nya sudah relatif hijau ataupun sudah diinput secara kuantitasnya ya. Kalau kualitas nanti kita akan cermati lagi, kita bisa diskusi juga dalam forum ini. Tapi juga masih ada kabupaten kota yang kelihatannya bingung atau bimbang atau memang belum melakukan aksi untuk pengumpulan data dan input dalam Emonef Bangda tersebut. Nah, oleh karenanya, karena tadi sebagian besar dalam kita menyusun laporan semester 1 ini, data-data yang dibutuhkan itu sebagian besar adalah bagian dari indikator-indikator yang diinput di website Bangda tersebut. Oleh karenanya, ini kami memfasilitasi seluruh perangkat daerah, tidak hanya Bapeda yang sebagian besar diamanatkan untuk menjadi operator untuk website Bangda, tapi juga Dinas Kesehatan PMD. Kepentingannya yaitu artinya mengorganisir perangkat-perangkat daerah yang memberikan kontribusi data yang memang
sebagai PIC dalam pelaksanaan 8 aksi tersebut bisa melakukan percepatan mendukung membantu operator dalam kolek data-data agar bisa segera dilakukan penginputan. Bapak Ibu, karena apa? Seperti saya sampaikan tadi, selain nantinya itu akan membantu kita dalam memudahkan pencarian data dalam penyusunan laporan semesteran untuk percepatan penurunan stunting, hal ini juga akan menjadi bagian dari evaluasi kita ya, dalam arti pengalaman penilaian kinerja 2 tahun ke belakang sudah saya sampaikan bahwa penilaian kinerja ini murni mengevaluasi kinerja 8 aksi konvergensinya. Pelaksanaan 8 aksi konvergensinya artinya unsur pemerintah diukur konsisten komitmennya itu dari pelaksanaan 8 aksi konvergensinya. Walaupun sebagian besar sudah relatif baik dan itu terbukti tahun 2023 ini kita kemarin dalam mengapresiasi kinerja kabupaten kota hampir semuanya sudah tuntas, sudah selesai dalam menerjemahkan, melakukan input ataupun pendataan yang ada di aplikasi website Banda. Namun karena adanya ketentuan kita untuk mengusulkan tiga besar ke pemerintah pusat, artinya mau tidak mau kita harus melakukan seleksi. Nah, oleh karenanya setiap tahun pun kita mungkin akan melakukan inovasi karena memang kompetisi, artinya semuanya bagus, semuanya baik, sehingganya kita perlu untuk tim panelis nanti melakukan terobosan-terobosan inovasi dalam melakukan penilaian, termasuk mungkin dalam konsistensi, komitmen, dan ketaatan, kepatuhan dari kabupaten kota dalam melaporkan ataupun memberikan informasi dalam MONEF Bangda seperti hari ini. Jadi kalau seperti disampaikan tadi, bedanya tahun 2022 kita bisa rapel gitu ya, karena dievaluasinya hanya bisa setahun sekali saat itu, walaupun kewajiban udah 2 tahun, 1 semesteran atau setahun 2 kali, namun kita baru melaksanakannya di akhir tahun, sehingganya beberapa aksi yang seyogyanya sudah dilakukan input di bulan Mei atau Juni, saat itu mungkin masih bisa dibuka, dilakukan di sistem dibuka kembali, November Desember masih bisa diinput karena proses laporannya di akhir tahun. Tapi tahun ini seperti saya sampaikan tadi, kita evaluasinya per semester. Nantinya ini juga akan terkait dengan evaluasi yang dilakukan pusat yang walaupun peraturannya belum jelas Bapak Ibu, tapi sudah ada wacana pusat akan menggelontorkan beberapa anggaran daunnya untuk percepatan penurunan stunting, khususnya bagi pemerintah provinsi, pemerintah daerah ya, provinsi dan kabupaten kota yang memenuhi prasyarat administrasi ataupun komitmen konsisten dalam percepatan penurunan stunting. Salah satunya diantaranya ya ini penyusunan laporan semesteran yang tentunya juga saya sebut tadi sekali lagi perlu didukung dengan totalitas pemenuhan penginputan MONEF, website MONEF Bangda ini. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya saya sudah dapat ini untuk rekap data kabupaten kota yang progres kabupaten kota yang sudah melakukan input ini, tapi saya pikir tidak perlu saya sebut satu persatu. Secara umum masih ada kabupaten kota yang baru tuntas di ansik saja, bahkan ada yang belum melakukan input di aksi 1-2-nya belum sampai dengan tuntas. Ini juga kemungkinan dipengaruhi dengan belum terumusnya lokus-lokus prioritas untuk percepatan penurunan stunting tahun 2024. Kami Bapeda Provinsi Lampung yang mengkolek data lokus prioritas tersebut baru menerima kurang lebih 12 kabupaten kota yang sudah menyampaikan 12, Lampung Tengah sudah tapi masih draft. 12 kabupaten kota yang sudah menyampaikan, sebagian juga masih ada yang on progress untuk penetapannya di ini, tidak apa-apa, tapi selama tidak ada perubahan signifikan nanti terkait dengan lokus, sampaikan saja ke kami, karena hal itu selain juga nanti menjadi domain pemerintah pusat dalam mendistribusi informasi lokus-lokus prioritasnya di kementerian lembaga, kami juga provinsi punya kepentingan untuk memberikan arahan atau masukan ke perangkat daerah provinsi, khususnya yang memiliki kegiatan-kegiatan pendukung untuk percepatan penurunan stunting di 15 kabupaten kota. Nah, tentunya Bapak Ibu, kita juga harus artinya mempertimbangkan baik-baik dalam penetapan lokasi tersebut. Saya menyebut
menyampaikan seperti itu karena 2024 adalah tahun terakhir kita untuk pencapaian prevalensi stunting 0%. Kita lihat dulu, kita evaluasi dari proses awal perencanaan kita, kira-kira PR kita ini berapa persen lagi sampai ke 0%. Setelah kita menemukan gap yang harus kita tuntaskan, sebut saja 5% seperti itu untuk beberapa kabupaten, mungkin ada yang lebih atau yang dikurang, kita coba konversikan dengan berapa orang yang harus kita intervensi. Tentunya lebih baik lagi adalah sasaran yang memang sudah teridentifikasi permasalahan penyebab dari peluang prevalensi stuntingnya atau beresiko stuntingnya. Karena apa? Agar nantinya kita juga mengkomunikasikannya dengan perangkat daerah yang lain itu lebih mudah gitu. Saat kita sudah memperhitungkan berapa kebutuhan sasaran yang akan kita intervensi, kemudian termasuk identifikasi dari resiko-resiko stuntingnya. Tolong mengganggu konsen saya. Resiko-resiko stuntingnya nanti dari dari tim TPPS mencoba menganalisis dan mendistribusikan sasaran-sasaran tersebut ke perangkat-perangkat daerah sesuai dengan identifikasi penyebab-penyebab persoalan dari resiko tersebut. Nah, setelah itu baru kita akan bisa merumuskan berapa sebenarnya desa yang harus fokus menjadi lokus, harus kita tuntaskan, harus kita selesaikan. Sebut saja kita setelah tadi saya sebut 5% kita ketemu harus turunkan prevalensi stunting, kemudian ketemu keluarga yang beresiko itu sebut saja 100 atau 200 kakak. Nah, 200 kakak itu teridentifikasi bisa di kategori kelompok yang permasalahan utamanya karena gizi atau karena intervensi sanitasi dan air minum, baru nanti keluar lokasi-lokasi desa yang memang pas gitu, tepat untuk kita jadikan lokus prioritas penurunan stunting. Nah, ini sebenarnya logika seperti ini sudah dibahas melalui proses rembuk stunting. Ya, di proses rembuk stunting tersebut sudah juga distribusi tugasnya perangkat daerah ini berapa yang harus dia intervensi, karena tadi kita by plan tadi merencanakan sekian persen itu benar-benar konkret, orangnya sekian, bantuannya sekian. Nah, itu baru bisa disebut bahwa perencanaan kita itu sesuai dan tepat sasaran, insya Allah. Jadi Bapak Ibu, harapan saya tadi sekali lagi memang dalam menentukan lokus, selain kita nantinya juga berkolaborasi semuanya, baik kabupaten kota, provinsi maupun pusat, bentuk intervensi-intervensinya dan segera dikomunikasikannya, termasuk harapan kita informasi intervensi yang akan dilakukan oleh kabupaten kota di lokus-lokus tersebut. Nah, inilah gunanya kalau memang di website Bangda kita sudah terpenuhi semua, sudah terisi, kami cukup memonitor, provinsi cukup memonitor dari aplikasi tersebut. Kita bisa melihat apa yang sudah dan akan dilakukan oleh pemerintah kabupaten, termasuk yang melalui dana desa, kalau memang sudah termonitor dan terinput di aplikasi tersebut. Tinggal hal-hal yang mungkin belum terintervensi ataupun mendapatkan program bantuannya atau program kegiatan penurunan stuntingnya, provinsi yang akan mencoba mendiskusikannya melalui TPPS provinsi dan mendistribusikan tugas-tugas tersebut ke perangkat daerah. Nah, ini Bapak Ibu, makanya harapan saya akhir maksimal sih di akhir Juni ya, karena memang untuk penyusunan laporan ini di awal Juli, tapi kita itu kan sudah mendekati injury time, benar-benar akhir-akhir. Kalau bisa kita upayakan juga akhir Juni itu sudah juga selesai penyusunan laporan TPPS kita semester 1. Jadi ke depan dalam penyusunan RKA, RKPD ini segala macam untuk kabupaten kota maupun provinsi jauh lebih mudah dalam bentuk kolaborasi dan koordinasinya. Oke, Bapak Ibu, saya sebut saja mungkin bisa dibantu hari ini, nanti bisa tuntas untuk lokus kabupaten yang belum menyerahkan lokus prioritasnya tahun 2024 itu ada di Lampung Timur, Tulang Bawang, dan Pesawaran. Silakan. Nanti kalau memang sudah ada yang menyampaikan, disangka saja, nanti kita perbarui lagi data kami kalau memang sudah masuk. Dan sekali lagi kita sebenarnya membutuhkan juga data intervensi apa yang dibutuhkan, khususnya tidak usah secara grup ataupun WA atau ini, tapi di sistem nanti kita akan pelajari. Kalau Bapak Ibu menginformasikan di situ lengkap, kita tidak perlu lagi menghimbau ke kabupaten kota, kita cukup melihat dari sistem untuk kami nanti melakukan intervensi apa di kabupaten kota. Baik,
itu saja mungkin mengawali diskusi kita. Yang utama informasi ini penekanan saya adalah tuntaskan pengisian website Emonef Bangdanya. Deadline sebut saja tanggal akhir minggu ketiga. Kemudian langsung di follow up dengan penyusunan laporan semester 1. Itu di akhir Juni. Nanti bulan awal Juli, insya Allah kita akan melakukan rakor kembali, DES juga di provinsi yang kemungkinan besar harapan kita itu sudah bukan lagi forum untuk pengisian, tapi forum diskusi untuk kita bersama membahas sudah tepatkah apa yang kita desain atau yang kita rencanakan dan progres dari pelaksanaan percepatan penurunan stunting tahun 2023 semester 1. Oke Bapak Ibu, saya rasa cukup untuk materi saya. Kemudian saya akan persilahkan Pak Arief untuk memberikan informasi terupdate terkait dengan progres data input untuk Emonef Bangda kita dan juga masukan-masukannya. Kemudian kita akan juga buka forum diskusi kalau memang masih ada kabupaten kota yang bimbang saya sebut tadi, karena kalau ngomong tidak tahu kita berkali-kali melakukan BIMTEK untuk input aplikasi ini. Nah, silakan didiskusikan nanti mumpung ada Pak Arief yang bergabung bersama kita. Baik, terima kasih. Saya tutup dulu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya persilakan Pak Arief untuk melanjutkan arahannya, Pak. Monggo Pak Arief. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya kedengar jelas ya? Jelas Pak Arief. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, salam sejahtera buat kita. Ya Bun. Yang terhormat Kepala Bapeda Provinsi dan lain Bu Eka, yang terhormat Kepala Dinas Kabupaten Kota Provinsi Lampung, maaf tidak saya sebutkan satu persatu, Kepala OPD KB Provinsi Lampung, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Lampung, dan tak lupa Satgas Penuh Stunting di Kabupaten Lampung, dan hari ini yang saya hormati, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Jumat yang barokah ini kita diberi sehat walafiat lahir batin untuk mengikuti acara yang maha penting menurut saya, ya, yaitu acara untuk kita pemantauan, kemudian input aksi konvergensi stunting Provinsi Lampung dalam rangka percepatan penurunan stunting. Tadi disampaikan oleh Bu Eka ada beberapa hal ya, yang jadi perhatian kita pada saat ini yang perlu pencermatan, yaitu pertama adalah target. Kita bicara target dulu ya, target prevalensi di Provinsi Lampung. Alhamdulillah kita pada tahun 2022 kita secara nasional berdasarkan SSDI kita 3 terendah, yaitu dari Bali, DKI, kemudian kita dengan 15,2. Tapi kabupaten provinsi-provinsi lain juga ini sedang mengintip kita, artinya bedanya nggak jauh-jauh amat dengan Provinsi Lampung. Nah, hal ini bisa dikatakan bahwa provinsi-provinsi tersebut tentunya akan berupaya keras untuk menjadi yang terbaik. Di sisi lain, kita di Lampung ini diharapkan agar dapat menurunkan stunting yang minimal sesuai dengan target nasional tahun 2024, yaitu 40%. Jadi praktis tinggal tahun ini dan tahun depan ya, pertengahan tahun atau kurang lebih 18 bulan, kita untuk bergegas mencapai target 40%. Kalau kita berapa gapnya itu memang masih sedikit, bukan masih. Itu 1,2% lagi kita menuju target ke 12%. Ini juga nanti kita sepakati bagaimana caranya untuk kita sama-sama mencapai target 14% itu. Kalau perlu kita 1 digit lah. Kalau perlu 1 digit. Jadi untuk ini target kita loh. Seperti waktu kita PK kemarin itu kalau perlu 1 digit biar tidak terkejar oleh provinsi-provinsi lain. Itu pertama tentang target, ada upaya. Kemudian yang kedua tentang PK, penilaian kinerja. Saya baru Pak Ketua ini kita ketemu lagi
mengucapkan selamat atas kabupaten kota yang telah berperingkat terbaik 1, terbaik 2, terbaik 3, dan seterusnya. Memang pada dasarnya dan realitanya, seluruh kabupaten itu, Bapak Ibu sekalian, Bu Eka, dan Bapak Ibu sekalian di kabupaten, sudah melaksanakan 8 aksi konvergensi. Akan tetapi, seperti tadi Bu Eka sampaikan bahwa Dirjen Bangda itu mewajibkan ya, memandatorikan, mengamanatkan bahwa tolonglah dipilih yang 3 terbaik sebagai pelaksana 8 aksi konvergensi. Untuk itu pada saat kemarin melalui seleksi, ya, seleksi yang sangat ketat menurut saya, sangat ketat dan lebih baik daripada tahun kemarin, baik dari sisi pesertanya maupun animo masyarakat, basarnya juga, maka terpilihlah Kabupaten Baikanan ya, Baikanan peringkat 1, kemudian Lampung Selatan, Lampung Selatan peringkat 2, dan Lampung Tengah peringkat terbaik 3. Ya, peringkat terbaik 3. Ini menandakan apa? Bahwa setiap kabupaten kota mempunyai peran yang sama, mempunyai kesempatan yang sama untuk dapat dapat meraih yang terbaik dalam 8 aksi konvergensi. Contohnya, kemarin kabupaten yang belum masuk 3 besar, ternyata bisa masuk ke 3 besar dan seterusnya. Dan itu ya, itu nanti akan kita laporkan kepada, dan sudah dilaporkan kepada Dirjen Bangda selaku selaku pelaksana yang dirasakan oleh provinsi. Itu yang kedua. Jadi saya ucapkan selamat kepada kabupaten yang menduduki peringkat 1, 2, dan 3. Dan untuk kabupaten lain jangan berkecil hati karena masih ada kesempatan untuk insya Allah tahun berikutnya untuk mengikuti pilihan kerja ini. Tentunya itu kita mulai dari sekarang. Kita mulai dari sekarang karena yang dinilai untuk 8 aksi konvergensi ini adalah administrasi, bagaimana ketepatan waktu, bagaimana kualitas inputnya dan seterusnya. Dan itu kemarin kelihatan mana yang sudah baik dan perlu ditingkatkan. Yang kedua. Yang ketiga, WK dan Bapak dan Ibu sekalian, ini masalah tentang desa lokus. Kemarin kebetulan saya ikut rapat dengan Bappenas, hadir secara langsung dengan Bappenas, dengan keuangan, dengan PMK, dengan PU segala macam. Mereka ingin segera menyerahkan daftar desa lokus masing-masing kabupaten. Kemarin kita sudah koordinasi dengan Bu Eka, dengan Pak Usman, segala macam. Tolong kabupaten untuk menyeleksi kabupaten desa lokus yang jadi rencana tahun 2024. Kenapa itu Kenapa itu penting? Karena untuk dimasukkan jadi anggaran di tahun 2024 itu nanti. Kalau kita terlambat, nah itu nanti dikhawatirkan apa yang sudah kita susun, apa yang sudah rencanakan itu tidak terlaksana dengan baik. Memang ya, pada saat rapat kemarin muncul prioritasnya adalah untuk 12 provinsi prioritas dengan stunting ya. Dari Aceh, Sumut, kemudian Sumatera Utara maksud saya, Jawa semuanya selain Jogja, kemudian Kalsel, Kalbar, NTT segala macam, NTT dan NTB. 12 provinsi itulah yang prioritas untuk mendapatkan dananya. Tapi tidak menutup kemungkinan itu nanti akan disisipkan desa-desa lokus yang telah kita yang kita susun secara bersama-sama. Yang ketiga. Yang keempat tentang laporan. Betul Bu Eka, ini kita barusan saja kemarin kita dengan BKKBN membahas. Betul. Pas sekali ini momennya ini. Pas sekali ini momennya ini karena kemarin dengan Ditlaptik BKKBN kami dengan Kemendagri membicarakan kapan nih pelaporannya, kapan laporannya. Kalau menurut sesuai dengan suratnya itu pertengahan Juli itu sudah harus masuk untuk semester 1. Nah, bahan pelaporan itu kalau kita lihat ya,
dari 101 indikator, 65 indikator sudah ada di web Aksi Bangda. Artinya sudah separuh lebih. Kalau teman-teman di kabupaten kota sudah menginput web Aksi Bangda, terutama Aksi 1, Aksi 2, termasuk Aksi, itu separuh lebih sudah menyusun tersusunlah laporan itu. Nah, kalau kita lihat progresnya, progresnya yang minggu kemarin memang belum optimal sekali sih, belum perlu ditingkatkan menurut saya, belum ditingkatkan untuk menyusun laporan. Jadi sekali lagi kita sama-sama lah kita berketetapan hati atau berkomitmen bertugas untuk menyelesaikan Aksi Bangda ini selanjutnya masuk di pelaporan web Aksi Bangda. Terus yang terakhir ini kita masuk ke input web monitoring. Input web monitoring hingga memang saya laporan itu Jumat, nanti setelah Jumatan akan saya input, kemudian saya akan serahkan kepada Kemendagri. Data per 29 Mei baru kemarin ya, itu secara keseluruhan kita baru Provinsi Lampung baru 8% lah. 8% yang baru web Aksi Bangda, 8%. Aksi 1 ada yang belum, malah prioritas banyak yang belum. Aksi 2 apalagi, 3 lagi dan seterusnya. Sebetulnya ini bisa kita siasati begini. Oke lah, Aksi 1 misalkan belum. Tapi yang utama ini Aksi 1 dan 2, karena itu dasar untuk pelaporan ini. Di Master Aksi sama Aksi dan 2, pelaporan, itu tidak harus menunggu 1, 2 selesai, baru masuk ke 3 selesai bisa masuk ke 4 dan seterusnya. Itu bisa dilakukan secara bersamaan. Misalkan Aksi 1 dengan Aksi 6. Aksi 4 pun juga demikian. Nah, kalau kecuali Aksi 3 ya. Aksi 3 itu akan dilakukan apabila sudah selesai Aksi 1 dan 2. Karena sudah apa yang dibicarakan di Aksi 3 itu adalah hasil daripada Aksi 1 dan 2. Dan seterusnya. Artinya kalau kita punya berketetapan hati yang kuat, dalam arti komitmen yang kuat, insya Allah itu akan mudah untuk dikerjakan. Jadi maaf Bu Eka, untuk yang input web monitoring ini belum sesuai dengan yang kita harapkan selama ini, seperti kata Bu Eka tadi, kita ada timeline loh ya, timeline untuk siapa yang berketetapan, tepat waktu dan seterusnya. Saya yakin ini teman-teman bisa, tapi mungkin masalah waktu, masalah koordinasi dan seterusnya itu yang agak terhambat pengisian web monitoring. Itu 4 hal itu Bu Eka sementara. Nah, kita buka nih untuk sesi diskusi ya, mumpung ada Bu Eka dan teman-teman sekalian kabupaten kota. Utamanya menyangkut 4 hal tadi. Pertama pelaporan, kedua desa lokus, ketiga web Aksi Bangda, keempat adalah bagaimana strategi dalam memenuhi target di bawah 14%. Di bawah 14% untuk Provinsi Lampung. Itu mungkin berkutat di masalah situ. Baik, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arief untuk arahan dan informasi update penekanan terkait dengan Emonef Bangda kita. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini kabupaten kota yang masih belum melakukan proses input, khususnya di aksi yang timeline-nya harus selesai di bulan Juni, bisa menyegerakannya. Karena tadi bisa jadi tahun depan proses penilaian kinerja kita akan ada penyesuaian kriteria ataupun petunjuk teknis dalam penilaiannya. Sehingga jangan sampai hal-hal seperti ini yang justru menjadi kendala atau penyebab kita mendapatkan apresiasi pemenuhan pelaksanaan 8 aksi konvergensinya gitu. Jadi sebelum saya masuk ke sesi diskusi dengan kawan-kawan kabupaten kota, saya persilahkan dulu mungkin dari perwakilan BKKBN Provinsi Lampung atau tim ahli yang hadir atau yang bergabung dalam Zoom meeting ini menyampaikan hal-hal yang mungkin perlu juga diketahui oleh Bapak Ibu tim TPS Kabupaten Kota. Pak Sugeng atau siapa dari BKKBN perwakilan ada yang ingin menambahkan? Itu yang untuk Mei, yang Ya. Maret April. Pak Sugeng? Ya, baik Bu.
Oke, WK, silakan siap. Kak. Yuk. Ya. Ya, terima kasih WK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Tadi saya kira yang disampaikan Pak Arief sudah cukup jelas ya, bahwa apa namanya laporan tidak bisa ditunda lagi. Kemudian ada kaitannya dengan apa namanya itu desa lokus. Kemudian yang ketiga tadi aplikasi Monef, dan kemudian bagaimana menurunkan 14%. Nah, Ibu Bapak kalian, saya sih tidak terlalu sependapat dengan Pak Arief tadi. Sekarang kita tenang, sudah 15,2. Mohon maaf ya Pak Arief, saya tidak. Kalau beda pendapat gitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Pak Arief ini memang orang yang begitu gitu, suka nyenang-nyenangin gitu kan. Kalau saya sebaliknya gitu kan. Biar aja, kalau kami ketemu saja mesti berantem tuh. Jadi kalau ini kita bukan sedang dalam perjalanan ya. Kita bukan sedang perjalanan misalnya ke Jakarta. Oh asik, sekarang sudah sampai di Tangerang. Bukan begitu. Ya, bukan begitu. Jadi kita ini bukan dalam sebuah perjalanan mencapai 14%, sehingga ketika kita sekarang 15,2% itu berarti tenang, tinggal 1,2%. Enggak begitu. Karena ini bukan sebuah perjalanan yang kemudian tidak mungkin mundur gitu ya. Enggak. Ini kita sangat mungkin mundur kalau kita itu terlena. Itu. Jadi bukan kok tenang sudah 1,2%. Memang patut kita syukuri kerja keras kita membawa hasil ya, tetapi justru kita semakin menjadi waspada karena seringkali kita kan begitu, Tuhan kasih ujian kepada kita ya kan, sukses ya kan, terus lupa bahwa 2,5% itu bukan hak kita ya kan. Nah, jadi biasanya kita lupa misalnya. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi apa kaitannya dengan laporan, kaitannya dengan Monef Bangda yang dibuat itu? Ya itu tadi, karena dengan laporan yang dibuat itu kita menjadi tahu sebenarnya kita memungkinkan nggak ini untuk turun menjadi 14%, ya kan? Jangan-jangan tadi contoh nih, sampai hari ini masih ada yang terlambat ya, karena ini kan sudah bulan Juni. Aksi 4-nya harusnya itu sudah diisi belum, 3 isi belum misalnya kan. Loh, kok tinggal ngisi aja Pak? Nah, justru karena tinggal inilah yang menjadi perhatian kita bersama. Karena apa ya, Ibu Bapak sekalian, kita punya waktu kurang dari 3 bulan untuk mencapai target prevalence stunting tahun 2023. Kalau dihitung-hitung tinggal 2 bulan lewat 3 minggu saja. Mengapa? Karena di bulan September akan dilaksanakan yang namanya SKI. SKI itu seperti dulu namanya Riskesdas ya. Tetapi bukan SSGI, beda. Nah, SKI atau Riskesdas yang akan dilaksanakan itu sama dengan waktu SSGI tahun lalu, yaitu di bulan September. Nah, artinya itu sudah closing. Kita harus mau tidak mau, suka tidak suka, sampai atau tidak sampai, hasilnya di akhir bulan Agustus itulah yang akan dinilai, akan dievaluasi ya melalui SKI itu. Jadi memang ya suka tidak suka sekarang kita dihadapkan pada waktu. Jadi ketika banyak hal yang baru kita lakukan itu menjadi perhatian kita bersama. Nah, saya menambahkan saja, walaupun sudah berulang-ulang mungkin dari Bapeda Pak Arief, terkait dengan aksi konvergensi 4, Ibu Bapak sekalian, saya melihat di beberapa kabupaten itu masih perbubnya masih lama. Perbub bahkan disusun tahun 2019. Belum sesuai dengan Perpres 72 tahun 2021. Nah, karena apa? Menurut Juknis tentang aksi konvergensi itu jelas di sana disebutkan bahwa ruang lingkup peraturan bupati terkait penurunan stunting, bukan kaitan dengan peran desa ya, penurunan stunting yang di dalamnya sudah merujuk pada 5 pilar Stranas
dan Perpres nomor 72 tahun 2021. Nah, sekurang-kurangnya itu memuat tentang 8 hal. 8 hal itu yang pertama adalah target tahunan penurunan prevalensi stunting di kabupaten kota. Jadi nanti dalam setiap kabupaten itu target tahunannya berapa, walaupun BKKBN sudah menentukan. Kemudian yang kedua, intervensi gizi spesifik dan sensitif memenuhi target cakupan layanan dalam lampiran Perpres 72 tahun 2021 dalam APBD dan APBDes. Yang ketiga, peran kecamatan dan desa atau kelurahan, termasuk di dalamnya adalah peran TPPS kecamatan dan TPPS desa. Dan yang keempat, skema insentif pelaku penurunan prevalensi stunting, pelaku desa atau kelurahan. Kemudian yang kelima adalah meningkatkan alokasi APBD dan APBDes. Nah, ini jadi kalau tahun ini belum ada peningkatan APBD dan APBDes dari tahun sebelumnya. Nah, ini mungkin melalui Perbub ini akan diatur ya. Kemudian yang keenam adalah koordinasi lintas sektor dan tenaga pendamping program. Yang ketujuh, peran kelembagaan masyarakat desa. Ya, ini nomor 6 tadi kenapa ada? Jadi sampai hari ini kesan bahwa pendamping program itu jalan sendiri-sendiri. TPK dengan pendampingannya itu sendiri, PKH sendiri, kemudian di di desa itu ada namanya apa tuh yang pendamping desa. Itu juga KPM juga sendiri ya kan. Nah, ini mestinya diatur supaya tidak jalan sendiri. Demikian juga konvergensi di setiap sektor. Kemudian yang ketujuh adalah peran kelembagaan masyarakat desa nih, yang mungkin juga belum ada. Dan yang terakhir adalah kampanye publik dan kampanye perubahan perilaku. Nah, jadi 7 hal ini minimal itu termuat di dalam Perbub yang baru ya, yang sudah sesuai dengan Perpres 72 maupun 5 pilar Stranas. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, menambahkan dari yang sudah sampaikan Pak Arief tadi. Bu Eka nanti bisa saya share di grup ini yang tadi kaitan dengan 8 lingkup perbubnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugeng, Pak Arief, dan Bapak Ibu sekalian yang masih bergabung dalam Zoom meeting kita. Demikian tadi kita sudah menyampaikan tujuan dan termasuk beberapa informasi update terkait dengan aplikasi kita dan bagaimana tuntutan untuk kita segera menyelesaikan laporan semester 1 TPPS Kabupaten Kota dan Provinsi. Saya buka sesi diskusi kita, mungkin dari Kabupaten Kota ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin dilaporkan, diupdate yang tadi saya sebut, misalnya untuk lokus ada yang masih belum menyampaikan, mungkin hari ini sudah atau saya salah mendapatkan informasinya, monggo saya persilahkan dari kawan-kawan Kabupaten Kota berdiskusi atau menyampaikan tanggapannya terkait dengan kegiatan hari ini. Silakan, ini dari kolom chat sudah ada siapa aja ini? Kolam berhadir. Ada yang ingin menanggapi, Bapak Ibu? Silakan coba hand raise apa hands up juga di Zoom juga bisa, atau langsung unmute saja. Khususnya yang operator, ada kendala-kendala apa mumpung kita fasilitasi provinsi? Oh, ini dari baik kanan. Mbak Reska di unmute langsung, silakan Mbak Reska. Bu Eka, Pak Ari, Pak Sugeng. Izin bertanya Pak terkait 8 aksi penginputan untuk aksi 2. Aksi 2 ini kan 2.3 dan 2.4 itu bicara tentang tahun berjalan dan tahun rencana. Untuk tahun rencana di 2.3 itu kan untuk perubahan itu kan kita belum proses, kira-kira kalau perubahan biasanya di bulan Juli dan Agustus. Nah, sedangkan di situ ada kolom yang harus diisikan untuk perubahan. Sedangkan kita dituntut untuk pemenuhan penginputan di aksi 2.
Sama halnya dengan untuk di 2.4 tahun rencana, itu kan di situ ada sampai dengan APBD 2024. Sedangkan kita masih di posisi RKPD. Yang ingin saya tanyakan, untuk pemenuhan 2.3 dan 2.4 itu, apa kita langsung verif dengan kondisi kosong di perubahan dan kosong di APBD 2024, atau kita biarkan dulu sampai prosesnya itu selesai? Saya rasa itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arief mungkin bisa bantu langsung menanggapi ya Pak Arief ya. Iya. Pak Arief, izin. Dikumpulkan dulu atau langsung Oh direspon? boleh, kalau memang masih ada dari kabupaten kota yang ingin memberikan pertanyaan terkait dengan sistem ataupun monggo apa aja laporan. Izin Bu Eka bertanya Bu Eka. Oke, Mas Uji silakan Pak Maksum. Iya. Izin Bu, kita ini terkait updating peraturan-peraturan terkait stunting, terutama peraturan bupati atau peraturan kepala daerah. Ini kami yang dari bupati kami ini PJ Bupati, ini kan dalam penyusunan Perbup itu harus izin Kemendagri, Bu. Nah ini yang jadi permasalahan kita juga harus ke Biro Hukum Provinsi dulu, dan itu prosesnya nggak bisa langsung kayak kita yang Perbup itu bisa keluar dalam waktu 1 atau 2 hari gitu loh Bu. Itu kita harus ada persetujuan Kemendagri dulu. Nah ini kadang yang kita merepotkan. Sedangkan kita ini dalam penyusunan itu harus dimasukkan ke dalam sistem itu. Nah ini mohon pencerahan ke kami terkait dengan peraturan-peraturan terkait stunting itu yang harus segera diupdate untuk untuk seperti yang tadi Pak Sugeng bicarakan. Mungkin itu dari saya Bu. Terima kasih. Oke, baik. Nanti saya akan bantu menjawab juga. Saya persilakan dulu dari kabupaten kota yang lain, mungkin dirangkum sekalian kita 3 pertanyaan, 3 tanggapan. Masih ada? Atau masih seragam? Sudah jelas? Semuanya ya. Pak Arief kelihatannya 2 dulu, Pak Arief kita tanggapin. Silakan, saya persilakan Pak Arief menanggapi terlebih dahulu. Makasih. Izin Mbak Eka. Oh, tulang bawang, silakan tulang bawang dulu. Iya Pak Arief, yang nanya terkait di Master Asid ada pemetaan program. Nah kami ini nggak ada nomenklatur ya, nggak ada di sananya. Maaf kurang jelas, Mbak. Ya ini suaranya putus-putus. Kurang jelas suaranya. Gini Mbak Eka. Kayaknya nge-lag ini. Atau nggak usah pakai video dulu Mbak, nggak usah pakai video dulu. Suara aja nggak apa-apa. Storing juga ini, suaranya storing. Kelihatannya beberapa buka Zoom ya. Stop video. Stop video aja dulu. Suaranya aja. Oke, coba silakan. Terkait pemetaan program, kami di ini lagi pengisian ada kode nomenklatur 050 itu nggak ada gitu. Misalkan kami ada kegiatan, tetapi nomenklaturnya nggak ada, makanya kami sulit di sananya itu. Di pemetaan program Master Ansit, pemetaan program. Di nomenklatur 130. Nomenklatur 130. 130. 130 sampai 136. 164. Baiklah. Halo? Sudah cukup ya Mbak ya? Udah, itu aja dulu ya. Oke. Ya Pak Arief, silakan Pak Arief. Makasih Mbak Eka. Nah ini nih Mbak Eka mulai hangat diskusinya. Pertanyaan yang bagus-bagus dari Kabupaten Waikanan, Kabupaten Mesuji, dan Tulang Bawang. Ini Waikanan kemarin peringkat 1, Mesuji peringkat 2, Tulang Bawang peringkat ke berapa ya? Ya begitulah. Ini akan bisa berbicara. Saya merespon dari Tulang Bawang dulu. Tulang Bawang dulu ya. Dengan pemetaan program. Ini alhamdulillah seperti kita katakan
kita ketahui bersama bahwa saat ini untuk pemetaan program itu Kemendagri sudah mengeluarkan surat nomor 400.5/8476 SJ tanggal 27 November 2022. Artinya apa? Surat tersebut halnya adalah pemetaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung percepatan penurunan stunting di daerah berdasarkan Perpres 7221. Surat ini adalah untuk pertama bahwa Kemendagri sendiri sudah memetakan ada kurang 20.000 halaman atau berapa dari nomenklatur 5849 itu yang sesuai taggingnya dengan stunting. Ya. Jadi seluruh Indonesia ini udah sama nih nomenklaturnya dan segala macam. Jadi daerah apa namanya tinggal maksudnya menyesuaikan dengan yang ada di surat tersebut, surat edaran tersebut. Nah kalau kita lihat apa namanya misalnya di Bumilkek segala macam itu kode nomenklaturnya sudah ada di situ. Nah sekarang untuk yang tulang bawang misalkan belum ada nomenklaturnya ya, atau belum ada nomenklaturnya di situ kegiatan, tolong disesuaikan dengan surat edaran tersebut, Bu. Surat edaran tanggal 27 November 2022. Dicari itu apa sesuai nggak dengan yang nomenklatur yang ada. Kalau tidak ada ya tolong diserap saja. Tapi sejauh ini semua seluruh Indonesia ini ada semua apa namanya yang sesuai dengan nomenklatur tersebut. Jadi kalau kita ketik apa nomenklaturnya secara otomatis sudah akan ada kinerja, indikator, satuan dan seterusnya. Tinggal kita memasukkan nominalnya. Yang pertama. Yang kedua saya akan merespon Y kanan ya. Nah ini nih. Y kanan kalau saya lihat dari web Aksi Bangda ya cukup aktif ya, artinya sudah 3 langkah lebih maju. Maaf ini ya, dibandingkan dengan teman-teman kabupaten kota yang lainnya. Untuk aksi 2 ini memang ada apa namanya ya, waktu-waktu untuk verifikasi. Tapi waktu-waktu tersebut itu disesuaikan dengan penjadwalan daripada siklus anggaran. Contohnya begini, aksi 2 itu akan bisa diinput apabila sudah memverifikasi di aksi 1, baru bisa masuk ke aksi 2. Nah, tenggang waktunya kapan? Untuk apa namanya identifikasi usulan itu dapat kita isi atau kita input pada saat sekarang ini bulan Juni juga bisa. Jadi untuk yang aksi 21, 22 itu bisa dengan kita verifikasi sekarang. Bagaimana dengan 2.3 dan 2.4? Itu bisa kita verifikasi di bulan September untuk 2.3 dan untuk 2.4 di bulan Desember. Kenapa demikian? Karena itu kan monitoring untuk tahun rencana dan tahun berjalan. Tahun berjalan dan rencana, dan itu tidak mungkin kalau kita verifikasi bulan ini kan itu kan sudah belum dilaksanakan. Jadi itu untuk Y kanan dan Mas Suji. Nah, mungkin yang untuk yang apa namanya Mbak Eka, yang untuk Mas Suji mungkin bisa direspon. Terima kasih. Baik, makasih Pak Arief. Pak Maksum, untuk Mas Suji, saya bertanya dulu. Sebelumnya sudah regulasi yang awal itu bentuknya Pergub atau SK yang terkait dengan aksi 4-nya. Sebelum saya menambahkan gimana solusinya, maksud saya untuk proses percepatannya. Pak Maksum? Halo, Mas Suji. Saya menjawab Mas Suji, Mas Sujinya nggak gabung, nanti yang jawab yang nanya siapa yang ini? Halo Bu. Bentar, oh siap. Pak Maksum, selama ini regulasi yang ada terkait aksi 4 itu Perbub atau SK Gub? Perbub, Bu. Ya,
Untuk Perbub, kita sudah pernah punya, artinya sudah pernah memiliki Perbub terkait dengan persyaratan stunting tersebut. Nanti coba mohon komunikasi kembali dengan bagian hukumnya, karena kita pernah mendapat informasi kalau pernah lahir Perbub yang terkait dengan hal tersebut dan kita ingin memperbarui, itu tidak perlu sampai dengan artinya rekomendasi atau yang dari Kemendagri-nya, Kemenkumham atau Kemendagri? Kemenkumham ya kalau tidak salah ya, bukan Kemendagri ya. Kemendagri ini dari Biro Hukum kami menyampaikan seperti itu. Tapi nanti dikomunikasikan saja dengan Biro Hukumnya kalau ingin tetap menerbitkan Perbub. Tapi saran kami karena kaitan dengan aksi 4 ini juga akan menjadi pijakan program pelaksanaan intervensi perceraian stunting yang memang harus disegerakan disusun, kemungkinan besar karena ingin mengakomodir 8 kriteria yang belum masuk ini ya kan Pak Maksum ya. Bisa nanti disampaikan untuk percepatannya surat keputusan karena memang dalam sistem scoring kita juga memungkinkan untuk regulasi itu kalau tidak Pergub untuk surat keputusan kepala daerah. Tapi tadi kalau memang sebelumnya sudah ada Perbub, ya memang sudah sayang lebih kuat lagi kan memang Perbub. Nah, setahu kami tidak perlu lagi rekomendasi dari Kemendagri terkait dengan revisi Perbub kita yang lama tersebut. Nah, tapi harus itu Bu, harus tetap masuk ke dalam agenda ini Perpem harus tetap kita izin ke sana Bu. Kalau Perbub itu tetap harus ke Kemendagri Bu. Walaupun itu perubahan. Perubahan iya. Walaupun itu cuma adendum juga harus tetap ke izin Kemendagri Bu. Oh, kalau provinsi kebetulan kok bisa. Nanti coba Pak Maksum mungkin ngobrol dengan Biro Hukum untuk bagian hukum coba ngobrol dengan Biro Hukum kami ya Pak ya. Kalau kami revisi Perbub tidak sampai perlu izin dengan Mendagri gitu seperti itu. Tapi silakan. Nah, tapi masukan apa istilahnya masukan dari kami karena ini butuh segera ada pijakan payung hukum ya tadi untuk sementara segerakan untuk menyusun SK saja turunan dari Perbub yang lama kayak semacam penajaman ya untuk dari dasarnya tetap Perbub yang lama tapi di situ SK itu lahir lebih ke tadi mengakomodir hal-hal info yang belum masuk dalam Perbub kita yang lama sambil kita melakukan revisi Perbub tersebut. Karena kita butuh percepatan tadi sekali. Kalau SK kan saya pikir di internal kabupaten kota lebih dipercepat gitu sebelum berakhirnya artinya timeline dari pelaksanaan aksi 4 kita. Itu Pak Maksum ya. Siap Bu. Masukan kaminya. Oke, yang lain masih ada yang didiskusikan? Harapan saya dari forum ini setelah forum ini tidak ada lagi kabupaten kota yang masih ngadat gitu untuk melakukan input aplikasi website Bangdanya. Karena sudah clear artinya tidak ada masalah di sini kan dari rekan-rekan kabupaten kota semuanya relatif sudah tidak ada pertanyaan, artinya harusnya memang sudah bisa berjalan dengan baik. Saya yakin sih sebenarnya hanya kaitannya dengan mungkin fokus dalam kita melaksanakan input saja, artinya masih ada pekerjaan lain yang mungkin masih dalam prioritas kita. Nah, karena tadi kita sampaikan kita punya waktu durasi sampai dengan akhir Juni, jadi mohon untuk Bapak Ibu untuk saat ini geser dulu fokus pelaksanaan tugasnya ke penuntasan atau pemenuhan input aplikasi kita. Dinas-dinas lain perangkat daerah yang mungkin menjadi pendukung untuk pemenuhan data, tolong sekali dukung rekan-rekan operator yang bagian input agar lebih mudah dan lebih sempurna kawan-kawan ini secara kualitas data yang diinformasikan di website tersebut. Karena itu juga nanti yang akan menjadi bahan penilaian kita utama sekali itu dari aplikasi. Setelahnya baru mungkin klarifikasi, konfirmasi yang kita lakukan di penilaian kinerja 2023. Itu saja Bapak Ibu. Ini dari Metro, Mbak Risnawati ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Lagi nge-zoom aja muncul di Zoom tiba-tiba. Baik, oke. Terima kasih Bapak Ibu. Saya rasa cukup. Kita sudah mengedarkan absen secara online. Mohon sebelum live isi dulu absen online tersebut. Kita semua. Maika. Ya. Maika. Ya, saya Pak Arif. Masih teman-teman Pak Arif, silakan. Ya, gini. Mungkin gini, ini kan kita sudah berketetapan ya untuk berkomitmen maksud saya. Gimana kalau kita timeline-nya kapan ini untuk input untuk apa segala macam gitu aja. Maksudnya seperti kita ke waktu BIMTEK kemarin Mbak Eka.
misalkan provinsi, kota, Kabupaten Mesuji, kapan nih siapnya? Laporan deadline-nya kapan? Kemudian web aksi Bangda kapan selesainya segala macam gitu. Jadi nanti kita monitornya enak gitu. Itu sih Oke, usulan sih. Iya. Usulan. Ya, tindak lanjut kita komitmen kita Yes. sepakati dulu untuk Yes. masing-masing kabupaten dengan mungkin berbeda karakter, berbeda permasalahannya masing-masing ya. Jadi ya. saya akan catat di notulensi saya Nah, komitmen betul itu. masing-masing kabupaten. Iya, gitu. Oke, silakan mana dulu, dari Lampung Selatan terlebih dahulu. Kira-kira sampai dengan aksi 455 lah. Kalau Juni 5 ya cukup ya. 45 cukup lah. Karena 45 relatif sama dengan tahun lalu kalau nggak ada perubahan. Aksi 4 sampai dengan aksi 5 kira-kira bisa dilakukan penuntasan penginputannya sampai dengan tanggal berapa di bulan Juni ini? Dari Lampung Selatan silakan. Bagian operator. Lampung Selatan. Pak Lafran monitor. Siap, Bapak Ibu. Ya. Ayo, Bapeda Lampung Selatan. Silakan, kira-kira saya akan mencatat di notulen saya komitmen Lampung Selatan untuk penuntasan input aplikasi dan rencana penyusunan laporan semester satunya. Itu di Lampung Selatan aksi 1 aja belum? Ya. Ayo Lampung Selatan, nanti Bu Bupatinya marah loh kalau belum. Ayo. Izin Ibu untuk Silakan, Lampung Selatan. Ya. Nah, untuk aksi 1 sampai 3 target kami akhir Juni. 1 sampai 3 kan masih belum. Sampai 4 bisa kan regulasinya sama. Kalau regulasi kami masih tahap proses perbubnya kan perbub kami yang dulu belum mengacu pada Perpres 22. Oh, belum ya. Masih perbarui ya. Iya, maka kami masih menyusun itu. Jadi untuk 45 kalau aksi 5 kan pembinaan KPM itu memang ranahnya PMD. Nah, nanti kami mungkin konfirmasi dulu kapan mereka bisa turun untuk pembinaan dan aksi 5 kan banyak bukan KPM aja lah. Itu ada TPS. Paling tidak aksi 4 kalau timeline kita ya timeline kita paling tidak aksi 4 selesai gitu Mas sampai semester 1 itu. Artinya sampai dengan bulan Juni aksi 4 selesai. Jadi PMD bisa mendorong untuk kan pengusulan untuk SK atau regulasinya dari mana? PMD atau dari Bapeda untuk SK percepatan stunting regulasinya? Ya, Perbub ataupun SK GUP-nya. Itu siapa yang mengawal? PMD atau Bapedanya di Selatan? Yang mau direvisi tadi? Oh, Dalduk, Bu, Dalduk. Sekretariat. Dalduknya. Oke. Nah, Dalduk kan hadir nih secara online. Hadir juga kita undang. Tolong didukung ini Bapedanya karena mereka itu prosesnya hanya input ya, data-data dukungnya tentunya dari perangkat daerah. Karena sudah berkomitmen Juni itu selesai untuk input aksi 1 sampai dengan 4, berarti kawal terus untuk SK Perbubnya itu agar bisa selesai sebelum akhir Juni ini. Nanti data itu akan kita manfaatkan untuk nyusun laporan. Nah, laporannya siapa yang nyusun Mas? Dalduk juga? Selatan? Laporan semester. Kalau Selatan untuk laporan semester 1 Bapeda, Bu. Oke, Bapeda berarti targetnya di kapan? Saya mau tulis kapan ini untuk laporannya karena Juni juga terakhirnya. Tanggalnya lebih tepatnya kalau bisa minggu ke-1, ke-2, ke-3 lebih akhir minggu ke-4 semua ya. Mudah-mudahan Ibu. Kami usahakan Juni. Saya nggak bisa nulis notulennya mudah-mudahan akhir Juni, nggak bisa begitu. Saya mau buat komitmen sepakat bersama. Akhir Juni input sampai dengan aksi 4 selesai dan laporan di awal Juli sekali sudah masuk ke sistem. Ya, jadi dari aksi tersebut langsung di follow up dengan bikin laporannya ya. Dengan Mas siapa ini nanti saya lapor sama Pak Kabanya ini the best gitu. Ini yang bisa mengawal Lampung Selatan sampai juara bertahan terus ini kan dari Masnya ini pasti yang megang operator aplikasinya. Oke ya Mas ya, komit ya Mas. Siap Thank Ibu. you. Ya, lanjut Bandar Lampung. Bandar Lampung kelihatannya progresnya udah lumayan ya untuk aplikasi ya. Bandar Lampung, silakan. Sampai aksi 3 sudah
Izin, Ibu. Ya, silakan. Mendengar, Bu? Ya, kedengar, Pak. Ya, aman. Ya. Mungkin perlu saya informasikan, Bu, untuk kami akan melaksanakan rembuk itu nanti di bulan Juni ini tanggal 19, Bu. Informasi dari bagian protokol mungkin progres selanjutnya kan banyak data dukung yang ada di pasca rembuk ya, Bu. Mungkin nanti ya bisa ini kan di minggu ketiga atau keempat, Bu. Hasil dari pelaksanaan rembuk. Iya. Mungkin kalau dari saya seperti itu, Bu. Jadi kapan? Minggu ketiga Ya, atau di keempat? minggu keempat lah, Bu. Karena Ibu tadi bilang apa disepakati keempat nggak apa-apa, Bu. Rembuknya belum? Tanggal Banyak 19. belum rembuk stunting. Tingkat kotanya belum, Bu. Kalau gitu mapping doang dong nanti dari RKPD ya. Iya, betul, Bu. Tapi, kok betul bangga sih Masnya ini. Gak pakai perencanaan dong penurunan stuntingnya, tapi ngerasa udah penyelidikan. OMG. Ya, sudah kalau begitu. Akhir Juni selesai semua lah ya, rembuk selesai, itu semua selesai berarti ya? Ya, insya Allah, Bu. Ya, oke. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Kemudian pesawaran. Saya lanjut ke pesawaran. Silahkan pesawaran. Kira-kira bisa, pesawaran agak banyak nih PR-nya nih di aplikasi sendiri, baru Ansit kalau nggak salah, baru cuma di Ansit. Kira-kira sampai minggu keberapa bisa menyelesaikan input aksi 4 aksinya, kemudian follow up dengan laporan semester 1. Pesawaran? Ya, Bu, Iya. insya Allah kita usahakan akhir Juni, Bu, insya Allah. Akhir Juni ya, Pak ya? Oke. Dicermati sekali, Pak, karena artinya catatan masukan yang hasil penilaian kinerja kemarin sebisa mungkin tidak berulang untuk kualitas input dari 2023 ini gitu, Pak ya. Ya, biar lebih baik lagi gitu secara administrasi kita. Terima kasih, termasuk Siap, Bu. laporannya ya Pak ya, akhir Juni semua ya Pak ya. Siap, Bu. Saya akan monitor kembali nanti di akhir Juni, kita kemungkinan akan melakukan form yang sama sebelum rakor sesungguhnya. Terima kasih Pak. Tes pesawaran. Oke, Pring Sewu, Mbak Julia. Pring Sewu silakan. Iya Bu, terima kasih. Insya Allah nanti di akhir Juni kita selesai di aksi 4. Nanti di awal Juli kita sudah bisa mengumpulkan laporan TPPS-nya. Ya, di aplikasinya kan juga di-input laporan TPPS-nya. Ya. Di-input, nanti kita bisa mengakses provinsinya, bisa melihat kualitas. Sekali lagi Bapak Ibu, ini kan ikhtiar kita bersama karena laporan itu juga menjadi bagian dari prasyarat untuk pemerintah pusat mengevaluasi kelayakan dari pemerintah daerah mendapatkan DAO atau insentif DID. Semoga nanti ini juga bisa benar-benar diapresiasi oleh pemerintah pusat, kita semua 15 kabupaten kota mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan dukungan dana stunting dari DID tersebut. Ini adalah upaya kita bersama. Oke, terima kasih ya Mbak Julia ya, tolong komitmennya ya. Sama-sama, Bu. Oke, Tanggamus, silakan Tanggamus. Oke, insya Allah Bu, akhir Juni insya Allah bisa input sampai aksi 4. Oke, nggak ada perubahan SK, nggak ada perubahan regulasi. Tanggamus aman? Aman Bu, aman sementara insya Allah. Kemarin 8 kriterianya udah masuk ya di regulasinya ya, hasil penilaian kinerja kemarin ya. Kalau Ya. belum, baru dulu, jadi tahun depan bisa lebih sempurna gitu untuk penilaian. Ya, siap Bu. Makasih Mas Rohman, pelaporannya juga dicatat. Ya, sama-sama Bu. Pesisir Barat, silakan. Izin Bu, pesisir barat untuk sampai dengan aksi 4 itu bulan Juni bisa, sampai akhir Juni bisa, untuk laporan semesternya awal Juni. Sebenarnya Awal nggak ada Juli apa masalah awal sih. Juni? Awal Juli. Juli. Sebenarnya nggak ada masalah untuk aksi 3 kan kita rembuk stunting sudah terlaksana. Itu hanya sekedar kita tinggal upload dan input aja kan gitu. Ya. Kemudian ya ini sebenarnya sambil Zoom ini juga kan kita sambil proses input nih. Aksi 2 ini kan, aksi 2.2 itu kan kita harus membagi membagi pagu
di setiap lokus. Nah, itu kan sebenarnya yang memakan waktu ya. Ini punya pesisir barat aja dengan 32 lokus untuk tahun berjalan dan tahun rencana itu ada sekitar 2048 kali input. Nah, itu makanya itu yang paling memakan waktu ya. Kalau untuk aksi 3 kan nggak masalah sih ya. Semua berkasnya sudah ada. Kemudian untuk aksi 4 pun tidak ada perubahan gitu. Jadi Aksi 2 ya, PR-nya di aksi 2 itu iya, ya. aksi pastinya 2 ya. saya rasa di semua kabupaten aksi 2.2 itu yang paling makan waktu itu. Lokusnya makin banyak, jumlah inputannya makin banyak pastinya. Betul, Saya rasa itu aja, betul. Bu. Ya. Ya tadi tapi kan pasti menentukan 32 desa itu sudah dengan perhitungan, artinya karena targetnya yang harus diturunkannya banyak dengan penetapan lokus yang banyak, itu juga otomatis berimpact kepada intervensinya pun harus banyak yang diinput, mau tidak Iya, mau betul. seperti itu ya. Iya, betul, Oke, Bu. Iya. nggak apa-apa, semangat Mas. Nanti Iya. dibantu didukung timnya kalau memang karena kita punya target waktu tadi timeline, Masnya misalnya overload dengan tugas, Pak Kabit minta tolong amunisi tenaga tambahan gitu untuk membantunya ya. Karena kita siap, semua Bu. sebisa mungkin selesai di akhir Juni ini maksimalnya. Oke, terima kasih. Lanjut ke kasih. Lampung Barat. Ya Bu, Lampung Barat, kemarin kami baru rembuk stunting Bu, tanggal 25 Mei. Sekarang lagi progres untuk pengisiannya Bu, sementara berjalan. Halo? Izin Bu. Oke, siap. Saya ya baru rembuk stunting. Ya, baru rembuk stunting 25 Mei kemarin Bu. Oh, gitu. Oke. Ya, jadi masih progres pengisian. Kalau rembuk stuntingnya udah 25 Mei, sementara rumus renbangnya sudah selesai, seharusnya sih nggak ada masalah dengan aksi 2. Untuk kata rekan dari Pesibar tadi, yang paling rumit kan di aksi 2 nih. Udah tinggal tagging itu pemetaan, itu nggak pakai rencana, nggak pakai diskusi lagi rembuknya kan. Izin Bu Iya, Bu. menambahkan Bu. Sementara Lampung Barat, Bu. progres Bu. Oke, dari Nah, mana ada yang izin? menambahkan Bu. Boleh, silakan. Dari Bapeda Lampung Barat menambahkan Bu. Baik, silakan. Untuk pengisian aksi Bangda Lampung Barat, mudah-mudahan sampai aksi 4 di akhir Juni. Kenapa itu teman-temannya pesimis sepertinya itu? Bukan dari Lampung Timur. Oh, Lampung Timur tadi itu ya? Iya. Lampung Timur tolong mute. Pengisian aksi Bangda mudah-mudahan selesai sampai dengan akhir Juni. Beberapa kendala di Kabupaten Lampung Barat. Yang pertama Bu, terkait Perbub percepatan penurunan stunting sedang lagi proses penyusunan. Hanya untuk Kabupaten Lampung Barat yang kepemimpinannya dipimpin oleh Pak PJ Bupati, penerbitan perbubnya harus ada rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri. Itu aja Bu. Oh, karena PJ ya? Karena PJ. Jadi semua kabupaten yang kepemimpinannya PJ, penomoran perbubnya harus ada rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri, dan itu kolektif satu kabupaten nanti bersuratnya Bu. Jadi menunggu dari dinas lain yang akan menerbitkan perbub juga. Ya. Kalau misalnya Ya, tadi itu aja, Bu. seperti Pak Suji disikapi dengan turunan dari perbub yang lama saja, kita pressure kan kita mau inginnya mengakomodir 8 kriteria itu ya. Buat surat keputusan, kalau itu apa juga perlu izin dari Mendagri Ya, mungkin. untuk sampai ke surat keputusan turunan dari perbub kita yang lama saja, sambil perbub yang baru itu running gitu. Kalau surat keputusan nggak perlu Bu. Oke, nanti disusun aja untuk sebelum Juni ini selesai surat keputusan, perbub nanti hadir, misalnya sambil proses tadi jalan udah keluar, itu diupload kembali. Saya rasa dimungkinkan ya Pak Arief ya untuk pembaruan gitu. Pak Dapat Kabit Bu, mungkin. ya Oke. dapat. Ya. Artinya kalau misalkan untuk persetujuan Kemendagri kan butuh proses ya, butuh proses yang lama. Nah untuk sebagai siasatinya, baru saja tadi SK tadi disisipkan atau ditampilkan di upload, sudah turun baru kita replace kembali. Bagus Bu, ide yang bagus Pak. Oke. Siap, makasih Pak Arief. Begitu Lampung Barat ya, Mas Suji juga. Ya, terima kasih Bu. SK-nya didampingkan dulu, dibuatkan percepatan SK dengan dasarnya perbub yang lama, tapi sudah mengakomodir 8 kriteria. Nanti setelah itu turun running perbub kita juga paralel, yang baru begitu keluar upload lagi aja sebagai bagian dari update dari SK kita. Oke, yang kendala yang lain yang butuh penekanan ke perangkat daerah lain nggak perlu, udah aman ya data-data ya. Bapeda biasanya Data
agak berjuang di koordinasinya, Bu. Jadi setelah rapat ini rakor kecil aja internal yang tim operator yang memang kaitan dengan data biar terdukung. Oke? Ya, Bu. Makasih, Siap. Bu. Ya, makasih Lampung Barat. Lanjut ke ini, P kanan. Terima kasih. Ya, Bu. Ini si aman ya? Y kanan paling proses untuk input aksi 3-nya aja, Bu. Tinggal di input, terus kalau untuk aksi 2 tadi ya terpaksa untuk 2.3 dan 2.4 depending dulu karena mengikuti proses perencanaan tadi. Kalau aksi 4-nya sudah clear, Bu, sudah terinput, dan untuk laporan TPPS semesteran targetnya akhir Juni insya Allah kami input. Oke, terima kasih. Terima P kasih, kanan. Bu. Siap. Lampung Utara. Saya persilakan Lampung Utara. Lampung Utara. Ayo dong. Kotaku tercinta. Semangat. Saya mendukung dari provinsi Lampung Utaranya mana tapi ayo. Hadir, Bu. Sedih nanti Mbak Astri ya. Mbak Astri, gimana Mbak Astri? Ya, Ibu Suaranya hadir, dibuka. Bu. Halo? Silakan. Ya, gimana ini komitmen untuk pengisian aplikasi bisa dilakukan percepatan? Ada kendala apa kira-kira di lapangan? Insya Allah, Bu, ini kita juga kan masih nunggu di Master Ansit, masih satu data lagi yang harus kita masukin karena kita sudah mau mengerjakan yang 1.1 dan 1.2 kan masih berkaitan dengan Master Ansitnya, Bu. Masih lagi kita tunggu di data dari Dinas Kesehatan nih baru ditelepon. Nah, untuk aksi 23 sama 4 insya Allah akhir Juni inilah, Bu, kita kerjakan. Kita Oke, selesai. lembur-lembur ya Bu Astri ya. Oke, siap Bu Eka. Thank you. Oke, sama-sama. Lanjut Lampung Tengah. Lampung Tengah, silakan. Suji, Bu. Oh, Mas Uji, ya udah dari ujung lagi. Saya takutnya kelewat gitu loh kalau nggak urut. Mas Uji, silakan. Kamu Mas Uji duluan. Oh, ini Bu Ancar Oh, nih. Mas Uji. Bu Ancar dulu ya, Pak Maksum sebentar. Habis Bu Ancar, Pak Maksum. Udah saya buka. Ya, Bu Ancar silakan. Halo, Assalamualaikum. Udah kedengeran Bu Eka? Waalaikumsalam. Oke, clear udah, Bu, udah. jelas. Baik, terima kasih teman-teman seprovinsi Lampung, Pak Arief yang dari Kementerian Dalam Negeri. Kami Lampung Tengah insya Allah siap untuk bersemangat kembali Bu Eka. Kemarin Ada kembalinya ya. Ya. Semangat kembali untuk be the best. Agak sempat lemes sih kemarin itu. Enggak ada sedih. ini. Ya, mudah-mudahan teman-teman tim saya akan lebih bersemangat lagi, Bu ya. Dan saya Ya. berharap memang tim saya dari Kabupaten Lampung Tengah akan lebih solid lagi ke depannya. Koordinasi akan lebih cepat lagi karena memang kita ini diburu-buru waktu yang mengingat kemarin ini kan karena memang ada beberapa peralihan yang memang biasanya di Bapeda terus kita sekarang pindah ke sekretariat ini. Jadi teman-teman masih mencari formulasi lah Bu ya. Jadi kekompakan kita masih agak berkurang sedikit lah karena yang namanya tim inputannya kan agak baru juga walaupun didampingi sama Bapeda. Nah, mudah-mudahan ini ke depannya kami akan bisa lebih baik lagi dari yang tahun ini. Oke, Kami amin. siap berkomitmen mudah-mudahan Bu ya kita akan sesuai komitmen Ibu ya kayak tadi aja lah ya. Jadi nanti di akhir Juni insya Allah inputan di aksi 3-4-nya 4-5-nya selesai dan laporannya insya Allah di awal bulan Juli ya Bu ya. Iya. Ya. Nah tapi kami ada kesulitannya di Master Aksi itu di aksi 1 itu pemetaan pada saat dibuka itu tidak kelihatan semua ya nomenklaturnya itu. Nah itu agak kalau dibuka cuman nggak bisa terlihat semua gitu Bu. Nah itu kendalanya yang ada di kami. Nah, itu Bu. Mungkin itu aja Bu yang bisa kami sampaikan saat ini dari Lampung Tengah. Ya mudah-mudahan tim kami akan lebih solid lagi, kinerja kami akan lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ancar, untuk Lampung Tengah dengan kendala-kendalanya nanti japri aja Pak Arif ya. Siapa tahu kalau perlu video call artinya kendalanya di sistem seperti apa. Itu kaitannya dengan nomenklatur, artinya untuk nomenklatur belanja atau di aplikasi. Kalau di aplikasi nanti dengan Pak Arif, japri aja, beliau ready 24 jam. Ya Pak Arif ya? Di aplikasi ya? Oke. Bukan Ya, 24 jam, Bu Eka. 36 jam. Ini Pak Arif pokoknya dibantu 36 kalau jam. terima japrian dari rekan-rekan Kabupaten Provinsi Lampung. Ini prioritas satu ya Pak Arif. Ya. Oke, Bu Ancar, silakan ditindaklanjuti dengan Pak Arifnya nanti kendala-kendalanya. Terima kasih, Bu Ancar. Mas Uji, silakan tadi Pak Maksum sudah semangat sekali mau komitmen tengah Juni, kayaknya pertengahan Juni kayaknya ini. Ya Bu, kita Ya, akhir silakan. Juni udah selesai semua mungkin penginputan, terus kita laporan di awal Juli, minggu pertama. Oke, awal Juli ya. Sebelum rakor des kita ya. Oke, Pak Maksum, itu siap. saja. Gak ada kendala ya Pak Maksum ya? Aman. Sementara aman Bu, sementara. Oke. Thank you. Tulang bawang, silakan. Tadi tulang bawang sudah menyampaikan pesan, tapi komitmennya saya belum dengar. Tulang bawang. Oh ya, ya Mbak Eka. Ya. Insya Allah kami akhir Juni sampai aksi 5. Oke. Tulang bawang kalau misalnya ada kendala dalam arti konten ataupun dokumen yang silakan Japri boleh ke Pak Usman atau ke Pak Arif terkait aplikasi. Karena nanti catatan-catatan kita yang tahun lalu itu bisa menjadi pijakan, jangan kita lakukan berulang gitu. Maksudnya jadi biar agar lebih baik lagi kualitasnya. Oh iya. Betul. Ya kami apa kendala dari pemetaan program itu Mbak Eka. Oh iya. Iya. Kalau mau ke Bandar Lampung, ke provinsi mau konsul langsung juga Pak Gusman siap menemui, nanti kita diskusikan di sini. Oh iya. Siap. Oke ya, thank you ya tulang bawang ya. Lanjut tulang bawang barat. Ada nih inovator 2022 nih. Kabupaten inovatif tulang bawang barat. Halo tulang bawang barat. Tubaba. Tubaba monitor. Tubaba. Tadi ada Bu Nurul sama Bu Nora tuh saya lihat. Nanti di kontak dulu, saya geser ke kabupaten lain. Pak Sugeng dibantu ya, Tubabanya dimonitor coba. Kabupaten yang lain dulu, Metro. Kota Metro coba, Kota Metro. Ya, hadir. Ya, oh ini Bu Nurul dari Tubaba ini. Ya, iya Bu Eka. Iya Bu Nurul. Saya butuh komitmen Bu Nurul untuk input aplikasi sama laporan Bu Nurul. Kira-kira kapan Bu Nurul? Iya, siap mengikuti arus Bu Eka. Kami Tubaba berusaha nanti di akhir Juni sudah mulai selesai sampai ke aksi 4 insya Allah. Kemudian di Juli laporan semester 1. Insya Allah siap kami laksanakan nih Bu Eka. Ya, Julinya minggu awal ya Bu ya. Julinya di minggu artinya tanggal 1 dengan tanggal 7 ya. Karena itu durasi. Siap, nanti kami upayakan semaksimal mungkin. Iya Bu Eka, siap kita maksimalkan. Nanti mudah-mudahan di target itu kita bisa selesai. Ya, setelah acara ini langsung digarap. Oke Bu, thank you Bu Nurul. Ya, lanjut. Saya Kota Metro tadi sudah ada Ya, yang hadir Mbak. Ya, lanjut Ibu. Iya, insya Allah akhir Juni sampai aksi 5. Aksi 5 ya, sampai aksi 5 ya. Ya, Metro kemarin sudah relatif bagus, sudah ini, jadi tinggal dipertahankan artinya kualitas dan kecepatan waktu untuk penginputannya ya. Pelaporannya juga langsung di paralel aja Mbak, dibuat disusun indikatornya tuh nggak jauh beda dengan yang semester lalu gitu, artinya tinggal update datanya. Oke ya? Siap, ya. Thank you. Lampung Timur. Lampung Timur terakhir, Lampung Timur. Lampung Timurku. Metroku semuanya ku. Lampung Timur mana ini? Tadi ada kumpul rame-rame Lampung Timur. Mbak Lilis, Bang Towi, kemana ini? Lampung Timur nih baru Mas Transit ini. Ada kendala apa di lapangan? Lampung Timur. Nah, giliran dipanggil hilang.
Lampung Timur semuanya, ini masih ada nih Bapeda Sosbud Lampung Timur nih. Bapeda Sosbud Lampung Timur. Ditinggal ini. Tapi semoga poinnya dapat lah. Lampung Timur saja yang saya tidak dapatkan komitmen untuk timeline maksimal penginputan aplikasi dan penyusunan laporannya di Lampung Timur ini. Waduh, Lampung Timur lagi nih. Ya udah, baik Bapak Ibu, Pak Arif, cukup ya Pak Arif ya? Pak Arif. Siap, cukup. Cukup ya, kita sudah mendapatkan tadi sebagian besar dan semuanya berkomitmen akhir Juni selesai untuk input minimal sampai aksi 4, bahkan Kota Metro sampai dengan aksi 5 mereka siap di akhir Juni dan pelaporannya kita kasih waktu maksimal di awal Juli Pak. Sebelum siap. Terima kasih. Akhir Juni nanti kita mungkin melakukan monitornya boleh melalui grup WA atau kalau memang ternyata petanya masih sangat merah, artinya belum juga hijau, kita mungkin akan follow up-nya dengan Zoom seperti ini gitu. Siap. Kita tagih komitmen kawan-kawan. Yeah. Oke ya Pak Arif, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah terima kasih sekali lagi sudah membersamai rapat kita Zoom kita hari ini sampai dengan akhir. Sekali lagi semoga apa yang kita rencanakan, yang kita upayakan hari ini mendapatkan berkah dari Allah SWT dan mendapatkan kucuran DID dan pusat untuk kita semua 12 kabupaten kota. Amin. Mohon maaf apabila dalam acara ada yang kurang tepat dan kurang berkenan. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq illa bithoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen. Jangan lupa absen. Terima kasih.